Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Senang sekali ya kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah. Tapi sebelum ibadah pada kali ini, kakak-kakak di sini mau kasih yel-yel buat adik-adik semua. Yel-yelnya gampang. Kalau kakak-kakak bilang, adik-adik strong kids, adik-adik langsung jawab, penuh kasih, Penuh semangat. Penuh sukacita. Yes. Oke, kita ulangi sekali lagi. Adik-adik strong kids, penuh kasih, Penuh semangat. Penuh sukacita. Yes. Oke, sebelum ibadah, mari kita buka dengan berdoa. Ayo adik-adik semua, pejamkan matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Syukur terima kasih ya Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini dapat menyenangkan hatimu dan apapun yang kami dengar dan kami dapat dari ibadah ini dapat bertumbuh dan berkembang bagi hidup kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kasih pasti memang lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati menyembah-Mu dan bersyukur tiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami semuanya. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan
Dan hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu masuk dalam hati kami. Dan kami mau melakukannya supaya kami menjadi anak-anak yang selalu berhasil dan beruntung. Dan Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Wah, rasanya kangen sekali. Kepingin berjumpa dengan anak-anak semuanya. Tetapi tidak apa-apa. Walaupun kita belum bisa berjumpa, yang penting anak-anak semua tetap sehat. Ya, anak-anak semua tetap kuat dan terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Ya, dan tante berharap anak-anak semua juga tetap setia, tetap taat, dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga kita tetap semangat dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ya, mari anak-anak kita akan sama-sama membaca Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayat 105. Ayat yang tidak asing bagi kita, Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Anak-anak, tante pernah menyampaikan suatu cerita. Di mana cerita ini ya dikatakan pada zaman dahulu kala di suatu desa di pedalaman ini anak-anak. Dan pada waktu itu belum ada yang namanya penerangan. Belum ada lampu ya, belum ada listrik, belum ada senter mungkin ya belum ada. Maka saat malam hari pastinya akan terlihat gelap sekali. Nah, ketika orang-orang pedalaman itu akan berburu di hutan, melewati hutan, maka yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, dia menangkap kunang-kunang. Wah, anak-anak pastinya tahu kan kunang-kunang? Ya, kunang-kunang itu binatang yang kecil, tetapi ketika malam hari dia mengeluarkan sinar yang terang. Dan orang-orang itu menangkapi kunang-kunang. Kemudian dimasukkan ke kantong plastik yang bening itu. Dan saat itu diikat di pergelangan kakinya. Ya, diikat di pergelangan kakinya. Tujuannya apa anak-anak? Tujuannya supaya mereka tidak kesasar karena ada sinar terang itu. Ya, supaya mereka tahu arah, supaya mereka tahu jalan. Kalau di depan ada batu, oh ada batu ya. Atau oh ada lubang, oh ada pohon besar. Maka mereka bisa menghindar karena ada sinar dari kunang-kunang itu ya. Dan tujuannya juga supaya binatang buas itu tidak mau mendekat. Binatang buas itu akan lari saat melihat sinar itu. Nah, anak-anak, semakin banyak kunang-kunang yang dimasukkan ke dalam kantong plastik itu, maka semakin teranglah perjalanan dari orang-orang tersebut. Ya, semakin terang. Demikian juga anak-anak dengan firman Tuhan. Semakin banyak firman Tuhan yang dimasukkan dalam hati kita, maka semakin terang perjalanan kita. Tadi Mazmur tadi katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya. Kita tidak akan kesasar. Karena apa? Karena firman Tuhan itu akan menuntun langkah-langkah kita. Mungkin saat kita akan melakukan kesalahan atau kita akan melakukan hal yang berdosa, maka ya karena ada firman Tuhan dalam hati kita, maka firman Tuhan itu akan mengingatkan kita. Jangan, firman Tuhan bilang kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kita harus berbuat baik.
maka kita ingat akan firman Tuhan itu. Ya, ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini anak-anak. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya apa? Tulisan yang diilhamkan oleh Allah yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu dikatakan bermanfaat, berfaedah. Berfaedah untuk apa? Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, ya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, saat kita tidak mengerti firman, ya, saat kita mungkin kurang paham, maka firman Tuhan itu akan mengajar kita, akan memberitahu kita, ya. Atau saat kita salah arah, firman Tuhan itu akan menyatakan kesalahan kita. Saat hidup kita tidak benar atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memperbaiki kelakuan-kelakuan kita. Sifat-sifat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan itu diubah oleh firman Tuhan, diperbaiki oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan terus mendidik kita. Mendidik kita semuanya untuk apa? Untuk terus hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan Yesus. Itulah manfaatnya firman Tuhan, ya. Dan tadi yang kita melihat semakin banyak firman Tuhan yang kita masukkan di dalam hati kita, maka semakin, ya, dikatakan binatang buas itu tidak akan mendekat kepada kita, ya. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada firman Tuhan. Anak-anak, apa binatang buas itu? Ya, kalau tadi di cerita tadi orang-orang menangkap kunang-kunang, semakin banyak kunang-kunangnya, maka binatang buas akan lari. Demikian juga ketika semakin banyak firman yang kita masukkan di dalam hati kita, maka binatang buas itu akan lari dari kita. Nah, apa binatang buas itu? Firman Tuhan katakan, ya, dikatakan lawanmu si iblis. Wah, berarti binatang buas itu gambaran dari si iblis, setan. Dikatakan dia berjalan, berkeliling seperti apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Haum, haum. Mencari apa anak-anak? Mencari mangsa yang dapat ditelannya. Siapa yang ditelannya? Yang ditelannya adalah orang-orang yang tidak memiliki firman Tuhan di dalam hatinya, ya. Karena tidak menyimpan firman dalam hidupnya. Itulah yang menjadi incaran dari iblis. Oleh sebab itu anak-anak, ketika firman Tuhan ada dalam hidup kita, iblis akan lari. Ya, iblis takut dengan kita yang memiliki firman Tuhan. Iblis akan lari, kita tidak berani. Dan kita akan jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebab itu mari anak-anak, Tante terus mengingatkan kepada anak-anak kita semuanya. Setiap hari, setiap saat anak kita harus terus membaca firman Tuhan, ya. Bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu dalam hati kita. Lakukan di dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya perjalanan kita, ya, kita akan selamat sampai pada tujuan kita yang sesungguhnya, yaitu kita mencapai surga yang mulia. Itulah yang harus kita kejar anak-anak, surga yang mulia. Sebab itu mari, semakin banyak firman Tuhan yang kita masukkan dalam hati kita, semakin teranglah perjalanan kita.
Tuhan Yesus akan menuntun kita, menolong kita semuanya ya. Puji nama Tuhan. Itu pesan firman Tuhan, kiranya anak-anak terus memasukkan firman Tuhan ya, baca firman, renungkan firman setiap hari supaya kita bertumbuh, berakar dan berbuah-buah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa, setelah berdoa Tante akan bacakan kuis ya. Mari. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah setiap hari, setiap saat kami mau merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang akan menjaga langkah kami. Firman-Mu itulah yang akan melindungi kami semua dari segala, oh Tuhan, pekerjaan-pekerjaan iblis. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu semua. Dimanapun mereka berada, biarlah terus perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dalam mungkin, oh Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh mereka, Engkau membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, biarlah berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus tercurah atas hidup kami semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Pertanyaannya, yuk dari semua untuk semua kelas ya. Ada 2 pertanyaan dan bisa dijadikan 1 jawaban. Oh, ya nanti dijawab ya. Yang pertama, Tante tadi berkata ada 1 ayat yang mengatakan ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu ayatnya di mana? Kitab apa, pasal berapa, ayat berapa ya. Dan yang kedua, Tante tadi juga berkata ya, dikatakan di dalam firman Tuhan, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ditulis di kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa. Silakan menjawab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.